terhadap yang punya ijazah, sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan ya. Kalau seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP itu dihitamkan ini, tapi ini dihapus seperti itu. Jadi dengan ini nanti kita serahkan ini ke tim Bu RRT ya. Kalau saya kan hanya tujuannya untuk memastikan ada atau tidak salin ijazah resmi tersebut. Saya tidak menganalisis lebih lanjut. Kebetulan Bu Dokter Tipa ada. Selanjutnya saya serahkan juga sekalian di sini Bu secara seksual. Silakan dianalisis Bu. Subhanallah, ini adalah luar biasa, ini perjuangan Pak Dr. Bonatua Silalahi ya, kita apresiasi ya. Beliau maju sendiri sebagai warga, dan jelas ya kami RRT maupun Pak Dr. Bonatua ini juga punya legal standing yang jelas ya Pak. Kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F, dan kita juga legal standing kita jelas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan ya, melalui perjuangan Dr. Bonatua bersama dengan kami, karena kami sama-sama ini paralel untuk mengajukan surat yang sama ke KPU Pusat yang sudah dijawab, kemudian KPUD Jakarta dan KPUD Solo ya. Ini KPUD Solo yang saat ini masih belum lagi kami dorong, minggu lalu kami ke Solo juga. Nah, jadi alhamdulillah ini dengan demikian maka kami sudah mendapatkan salinan ya, fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang maju pada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 ya. Kemudian kami juga mendapatkan salinan fotokopi ijazah yang untuk diajukan Pilpres tahun 2019. Nah, habis ini selesai di KPU di Jakarta, kami akan ke KPU Pusat untuk menagih janji, karena KPU Pusat menjanjikan kepada kami untuk memberikan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo untuk maju Pilpres tahun 2014. Nah, ini juga sebuah sejarah ya Pak Bonatua ya. Kalau kami sudah mendapatkan keempat spesimen tersebut, ini adalah sebuah artefak yang sudah bisa secara legal dan secara metodologis kami akan lakukan penelitian ya dengan menggunakan telematika, digital forensik, dan neuropolitika. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Sebelum kami mendapatkan salinan dari KPUD Jakarta ini maupun KPU Pusat, sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya, ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat maupun KPU Pusat. Ada pertanyaan? Oh, Bapak, mungkin kalau dibandingkan dengan yang kemarin itu yang udah Bapak ambil di KPU Pusat itu ada yang beda nggak sih Pak, tanggal legalisir atau gimana? Semua ditutup ya. Sekilas sepertinya ini sama ya. Bedanya cuma yang warna ini yang berwarna. Kalau yang di sana kan warnanya hijau agak biru ya. Dan itu pengesahannya dari pihak yang berbeda. Itu Dr. Budi waktu itu. Kalau sekarang Dr. Naim ya. Ya, jadi dekan ini berarti. Sekarang jadi dekan Bu. Enggak, ini di tahun ini begini ya. Jadi penjelasannya ya. Mungkin saya lebih. Ya, ini saya sebagai alumni UGM yang pernah juga minta legalisir ijazah ya. Jadi sebenarnya legalisir ijazah ini agak kita perlu bandingkan ya. Karena secara lazim legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini. Ya, tapi ini kan horizontal. Ya, nanti kita perlu minta spesimen-spesimen lain lagi untuk kita bandingkan. Sehingga kita punya akurasi, punya validasi apakah memang legalisasi yang seperti ini dengan warna merah ini memang sesuai dengan kelaziman dari UGM ya. Kemudian kedua yang menarik adalah pada spesimen yang kami dapatkan dari KPU Pusat itu selain capnya beda warna ya, biru capnya, kemudian namanya itu kurang jelas ya. Kita meraba-raba saja namanya ya Pak Bonatua ya. Kalau ini jelas ya. Jelas ini yang melegalisir adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim M. Agraria ya. Jadi petugas yang berhak untuk melakukan tanda tangan legalisasi adalah dekan. Maka kami akan runut apakah betul Pak Profesor Muhammad Naim pada waktu tahun 2010 ya, ini ketika 2012 ketika Joko Widodo maju ke gubernur itu apakah memang betul dekannya beliau, dan ya saya sudah mengenal beliau dan beliau juga termasuk institusi ya internal dari UGM yang speak up tentang masa lalu dari Joko Widodo ketika, dan beliau juga termasuk yang mempertanyakan tentang keakurasian dari
pada masa Joko Widodo itu kuliah, ya. Beliau yang jelas menyebutkan bahwa soal sarjana muda, soal sarjana itu Profesor Muhammad Naim itu adalah narasumber primer kami, ya. Nah, kemudian yang aneh itu ya, ini kok ada konsistensi keanehan, ya. Jadi yang konsisten itu keanehan aja, yang ketidaklaziman dan aneh sekali, ya. Itu adalah bahwa pada beberapa hal pada beberapa artefak nih, ya, di dalam ijazah ini kan kenapa mesti ditutupi gitu loh? Untuk apa ditutupi, ya? Ini kan suatu keanehan karena nggak jelas, ya. Misalnya seperti tanda tangannya Profesor Yakob sebagai rektor waktu itu, tanda tangan dan materai dari Profesor Dr. Sunardi sebagai dekan UGM, ya, termasuk materinya juga di blog seperti ini. Kemudian nama yang bersangkutan juga di blog, padahal kita juga tahu kan yang kita minta kan namanya Joko Widodo, ya. Ini nomor mahasiswanya juga di blog, untuk apa gitu, ya. Kemudian sekali lagi konsistensi keanehan adalah tidak ada nomor induk mahasiswa yang sebelah kanan. Ini nomor induk mahasiswa sesuai dengan urutan universitas, ya. Di sini juga di blok. Seharusnya ini ada kan, Anda lihat, ya. Tapi ini di blok, ya. Jadi ini aneh sekali. Untuk apa? KPUD Jakarta melakukan hal ini itu untuk apa? Karena spesimen seperti ini secara lengkap sudah pula kita dapatkan. Ya, RRT sudah dapatkan spesimen ijazah ini, ya, lengkap pada waktu tahun 2022, Oktober 2022, di mana Dekan Fakultas Kehutanan UGM sendiri, ya, itu sudah menunjukkan salinan fotokopi yang tidak ada ditutup-tutupi seperti ini. Kemudian Bareskrim pun tanggal 22 Mei 2025 itu juga sudah mengeluarkan salinan fotokopi ijazah tersebut, ya. Jadi ini kan ngapain gitu, ya? Untuk apa KPUD ini menutup-nutupi? Seperti juga yang terjadi pada KPU pusat. Itu tidak perlu. Sangat tidak perlu, ya, gitu, ya. Ini belum ada keterangan dari KPU, baik itu KPU pusat maupun KPUD Jakarta terkait dengan penutupan. Ya, nah itulah hari ini kami bersurat kepada KPU pusat untuk mempertanyakan soal minggu lalu kan kami sudah dapat spesimen yang ditutupi juga. Nah, ini kan tidak lazim, ya. Bahkan kalau menutup-nutupi informasi itu melanggar undang-undang, justru mereka kan melanggar undang-undang. Maka kami hari ini bersurat kepada KPU pusat, bersurat kepada KPUD Jakarta untuk mempertanyakan untuk apa menutup-nutupi spesimen ijazah yang sudah diberikan kepada kami ini, ya. Oh iya, ini kenapa kalau misalnya dari salinan ini kan akhirnya dikirimkan kepada RRT, gitu, ya. Kenapa harus melalui Pak Bonatua? Baik, saya kan doktornya dan S1, S2, S3 saya dari bidang publik. Saya tidak punya kompetensi ke situ. Saya hanya berputar pada public domainnya. Nah, jadi kan sudah dapat barangnya, saya peroleh dengan memakai peraturan kebijakan publik, ya, pelayanan undang-undang pelayanan publik, undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi memang sebaiknya saya merasa beliau-beliau yang lebih kompeten untuk menjawab ini, ya, menganalisis ini. Tentunya ini kan akan melalui serangkaian analisis, misalnya foto, ya, bentuk wajah macam segala, huruf macam segala, itu termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak saya kuasai. Ya. Kenapa nggak langsung dari RRT aja? Oh, kami juga. Jadi ini sebetulnya pekerjaan semesta ini, ya. Jadi RRT juga sudah bersurat dan kami juga sudah mendapatkan spesimen yang sama. Di sisi lain secara paralel, Pak Dr. Bonatua itu juga mengajukan surat yang sama di waktu yang sama. Ini adalah semesta mendukung. Artinya apa? Sekarang ini RRT tidak sendiri lagi, sudah dikawani oleh Dr. Bonatua Silalahi dan Pak Subhan Palal dan banyak insan-insan akademisi dan ilmuwan yang sudah tergerak, sudah berani keluar dari belenggu ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya, ya. Ini saya apresiasi sekali Pak Bonatua, terima kasih banyak atas inisiatifnya, ya, membantu kami. Nah, yang lucu ini menarik, ya. Jadi RRT sudah cukup lama menyampaikan surat, ya, melalui tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan dan juga tim AKK, ya, advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, ya, itu. Tapi ternyata yang lebih direspon lebih cepat, 1 minggu lebih cepat, itu adalah Pak Bonatua. Artinya apa? Kami melihat ketakutan pada KPU pusat, KPU daerah terhadap kami RRT. Nah, makanya ini Tuhan Yang Maha Kuasa yang membantu kami, ya. Jadi dengan Pak Bonatua itu sudah mendapatkan
spesimen yang sama-sama kami minta. Ini sangat membantu dan Pak Bonatwa sudah menyerahkan kepada kami, tapi kami tetap minta ya. Jadi jawaban atas surat yang kami sampaikan itu sudah jelas kami akan tetap meminta. Dan sekaligus adalah kami paralel untuk masuk kepada persoalan riwayat pendidikan Gibran ya, dan termasuk juga ini bersama dengan ini KPU kami minta KPU Pusat dan KPUD Solo ya, kalau ini kaitannya dengan Gibran kami sudah bersurat untuk minta salinan dari surat keterangan yang dipakai oleh Gibran untuk maju wali kota maupun maju untuk wakil presiden. Ini penting sekali ya, sebab kalau sampai terbukti bahwa ternyata Gibran itu menggunakan surat keterangan yang oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun juga perlu dipertanyakan ya, karena Pak Menteri sendiri sudah sampaikan bahwa itu adalah pekerjaan menteri yang lalu ya by WA kepada Pak Roy. Nah, artinya beliau tidak mau tanggung jawab terhadap surat keterangan yang dipakai oleh Gibran tersebut gitu ya. Jadi ini paralel ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita ini paralel. RRT dan partners ini Pak Dr. Bonatua, Pak Suphanpal dan semua pihak yang sekarang ini sudah bersama dengan kami, ini kami paralel untuk berjuang terus ya sampai 100% kita bisa pastikan soal perihal Joko Widodo, dan juga 100% kita juga bisa pastikan perihal Gibran Rakabuming. Ya. Mau konfirmasi lagi Bu, tadi berarti mau minta lagi ke KPUD Solo begitu ya? Iya, ya untuk kedua hal tersebut ya. Ini sudah untuk ijazah Pak Jokowi juga. Oh iya dong, karena ijazah Pak Joko Widodo ini kan juga dipakai di KPUD Solo. Kemudian Gibran juga pakai surat keterangan itu untuk maju wali kota. Jadi dua itu surat sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum kami. Belum dikirimkan? Sudah dikirimkan dan kita akan dorong lagi. Dan saudara, baru saja Anda mendengar pernyataan dari Karena mereka Bonatua Silalahi dan juga Dr. Tifa terkait dengan penyerahan dokumen salinan ijazah Joko Widodo kepada kedua pemohon yakni Bonatua Silalahi dan juga Dr. Tifa oleh KPU DKI, di mana ini adalah salinan ijazah yang diberikan oleh Joko Widodo kala mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Dan hingga saat ini dengan apa yang mereka terima, salinan ini nantinya akan diselidiki secara pribadi untuk nantinya untuk melihat apakah dugaan terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Jokowi sesuai dengan yang mereka katakan atau tidak. Ini yang masih kita tunggu terus informasinya, dan kita akan terus kabarkan kepada Anda terkait dengan informasi tersebut. Dan saudara, hingga saat ini Anda masih bisa menyaksikan informasi terkait ini di program Kompas TV lainnya. Saya Mario Sarung pamit undur diri, sampai jumpa. kemudian Gibran apakah Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Sebuah penelusuran jurnalistik. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari Tapi yang harus bukti. dibuktikan adalah lokasinya. Investigasi setiap Senin